Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Febrian Perkana, CPNS golongan 3 Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022. Saat ini bersama saya telah hadir Direktur RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya, Dr. AA Ahmad Nurdin MM. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya, Dok. Saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan yang saya tahu pasti sangat padat ya, Dok. Saya minta sebentar ya, Dok, izin waktunya kita berbincang sebentar tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar dalam negara ya, Dok. Dan untuk yang pertama, Dok, saya ingin tahu bagaimana pendapat dokter sebagai warga Indonesia, apa pentingnya kita untuk mengetahui atau memiliki wawasan kebangsaan? Baik. Kalau menurut saya ya, mengenai wawasan kebangsaan itu saat ini itu sangat penting karena wawasan kebangsaan akan mengandung unsur bahwa setiap warga negara harus menyadari bahwa negara kita itu adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, kemudian mempunyai kebinekaan tunggal ika yang begitu banyak, suku bangsa, budaya, kemudian agama yang ada di kita. Ya, kita harus betul-betul menyadari bahwa sebagai warga negara yang baik kita harus turut menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sangat penting wawasan kebangsaan di kita. Memang seharusnya setiap warga negara harus memiliki wawasan kebangsaan yang baik ya, Dok ya. Nah, kemudian berikutnya, saat ini banyak berkembang isu-isu strategis kontemporer yang sangat hangat diperbincangkan di masyarakat ya, Dok. Nah, bagaimana menurut dokter tentang upaya bela negara yang dapat kita lakukan untuk mencegah isu-isu ini dapat menjadi sebuah ancaman, gangguan, hambatan, dan rintangan bagi kemajuan bangsa kita sendiri. Baik, pada dasarnya setiap warga negara mempunyai fungsi masing-masing sebagai warga negara ya, kita sebagai PNS. Kemudian ancaman yang mungkin terjadi dan isu-isu yang mungkin terjadi di lingkungan kerja, misalnya bagaimana kita bisa mengantisipasi misalnya korupsi, betul itu sangat merugikan negara. Praktek korupsi ya kita bisa mengantisipasi dengan cara kita harus betul-betul mengerti dan mengetahui tentang prosedur, peraturan perundang-undangan yang diharapkan kita sebagai warga negara, apalagi sebagai ASN, mengikuti aturan yang berlaku di negara kita. Mungkin selain itu ancaman yang lain misalnya perpecahan, terorisme, kemudian radikalisme, itu bisa diantisipasi dengan yang pertama langkahnya bagaimana kita secara pribadi, keluarga, di lingkungan yang paling kecil bisa melaksanakan atau mengaplikasikan, mengimplementasikan wawasan bernegara, bahwa kita sadar kita itu ada di suatu negara yang betul-betul beraneka ragam. Jadi tidak ada suatu keadaan yang betul-betul homogen. Jadi kita harus mengerti dan menyadari bahwa kita berada di keberagaman. Kita harus menghargai keberagaman. Kemudian selain itu isu-isu yang lain misalnya ya radikalisme, terorisme, yang intinya memperkuat dari diri kita, yang paling kecil diri kita, lingkungan kita, keluarga kita, kemudian tempat kerja kita supaya bisa menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Memang harus ada kesadaran dan pengetahuan tersendiri ya, Dok, mengenai isu-isu ini ya, jangan sampai malah kita terbawa ke dalam ketidakbenaran, Dok. Nah, untuk yang terakhir mungkin, Dok, sebagai direktur di rumah sakit ya, Dok ya, tindakan apa yang mungkin bisa dilakukan oleh staf-staf di rumah sakit yang bisa menjadi cerminan dari nilai-nilai dasar bela negara? Oke. Untuk karyawan rumah sakit ya khususnya mungkin yang pertama sebagai cerminan kita bisa membela negara berwawasan kebangsaan, yang pertama ya tadi seperti tadi bilang gitu kan, terutama mengutamakan kedisiplinan, disiplin misalnya dari disiplin kerja, meningkatkan kinerja gitu kan, kemudian menjaga diri sendiri dengan misalnya dengan taat beribadah, kemudian berolahraga, kemudian menjaga supaya daya tubuh kita itu supaya sehat, tetap kuat gitu kan, dan betul-betul sehat jasmani dan rohaninya.
Kemudian setiap karyawan dapat melaksanakan tupoksi dengan baik. Selain itu, karena kita ada di negara Indonesia yang negara hukum, kita tuh harus taat terhadap hukum, kemudian kita juga beretika yang baik, dan kita harus profesional dalam melaksanakan kegiatan atau melaksanakan tugas sehari-hari. Ini. Ya, baik dokter. Jadi memang banyak yang sebenarnya bisa kita lakukan sehari-hari ya dok, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dunia kerja maupun di lingkungan kita di rumah sendiri ya dok. Yang penting kesadaran dari setiap kita dan konsisten serta niat yang benar ya dok. Kita juga bisa ikut untuk bela negara. Ya mungkin itu saja dok untuk sekarang. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktunya. Ya, terima kasih dok. Ya demikian wawancara singkat kita. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.